Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa hadana lil iman wal akhlaq wa husnul khuluq wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma arzuqna ilman nafi'an la yunsa fi 'afiyah. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Amma ba'd. Jamaah sekalian, buku ini barakallahu li wa lakum ahadithul al-akhlaq, hadith tentang akhlak, ya, ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, yang di dalam muqaddimah beliau menerangkan bahwa ini adalah ceramah beliau selama bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriyah, jadi 2 tahun yang lalu. Iya, di salah satu siaran televisi As-Sunnah An-Nabawiyah, dan ternyata materi yang disampaikan tentang akhlak itu selama bulan Ramadan 1441 banyak yang menginginkan agar dibukukan. Akhirnya jadilah seperti ini. Sekarang tahun berapa ya, Pak? 1443. Iya. Kemudian di pembahasan yang pertama, kata penulis hafizahullah, judulnya adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Nasallahu azza wa jalla an yamunna alaina bil adabil karim wal khuluqil qawim alladhi huwa hadyu qudwatina wa uswatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qala anhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. Di dalam bab yang pertama ini, penulis memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberi kepada kita semua adab yang mulia dan akhlak yang lurus, yang mana ini merupakan petunjuk dari teladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang Allah Azza wa Jalla memuji Nabi SAW dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi di atas akhlak yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Kemudian penulis sekali lagi berdoa kepada Allah, karena ini adalah doa yang ada di dalam doa istiftah ketika salat tahajud. Dan semoga Allah beri hidayah kepada kita kepada akhlak yang terbaik, sebab tidak ada yang memberikan menunjuki kepada akhlak yang terbaik kecuali Dia, Allah. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari buruknya akhlak, sebab tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari akhlak yang buruk kecuali Dia. Nah, di sini ya ikhwani, menunjukkan bahwa pentingnya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala hal, termasuk jika kita ingin berakhlak yang baik, maka adalah kita awali dengan berdoa. Barulah setelah itu kita mempelajarinya. Kata penulis hafizahullah, innal khuluqa wal adab unwan falahil mar' wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya akhlak dan adab yang bagus itu tanda kebahagiaan seseorang
dan kesuksesan seseorang di dunia dan di akhirat. Ya, sebab wa mastujlibatil khairat bimithli al-khuluqil fadil wal adabil karim. Ya, karena semua kebaikan, ini kebaikan dunia akhirat, itu bisa didapatkan dengan melakukan sebab ini, yaitu sebab berakhlak yang mulia dan beradab yang mulia. Wad-din kulluhu khuluq. Nah, ini penting ya. Sebab agama Islam ini semuanya adalah akhlak. Nanti pembahasannya. Iya. Faman zada 'alaika fil khuluq zada 'alaika fid din. Yani tingkatan seseorang, ketinggian seseorang di dalam akhlaknya, maka semakin meningkat kualitas dia di dalam beragama Islam. Di sini dibawakan hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Artinya bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang amalan apa yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk surga. Apa amalan yang paling banyak menyebabkan seorang masuk surga? Maka Nabi menjawab, taqwallah. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, husnul khuluq, yaitu berakhlak yang baik. Itulah yang menyebabkan dia masuk surga, orang itu masuk surga. Faja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min asbab dukhul jannah wa qaranahu bittaqwa allati hiya a'dhamu wasiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang baik menjadi sebab masuk surga dan disandingkan dengan sebab yang utama, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dibawakan di sini oleh penulis hafizahullah tentang komentar dari Ibnu Qayyim tentang hadis ini. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, di sini dinukil dari kitab Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim. Jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina taqwallah wa husnul khuluq. Lianna taqwallahi tuslihu ma baina al-'abdi wa baina rabbih. Wa husnul khuluq yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua hal ini, dua amalan ini, yaitu taqwallah dan akhlak yang baik. Sebab dengan takwa kepada Allah, maka hamba itu telah memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Apabila hamba itu bertakwa dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka hubungan dia dengan Allah bagus. Yang kedua, dengan akhlak yang baik, maka dia telah memperbaiki hubungan orang itu dengan makhluk, itu dengan manusia. Fataqwallahi tujibu lahu mahabbatallah. Dengan takwa kepada Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa husnul khuluq yad'u ila mahabbati. Dan dengan akhlak yang baik, itu akan dicintai oleh manusia. Ya, coba perhatikan ya kawan, ini semuanya itu dibawakan dalil hadis-hadis Nabi SAW dan juga Quran tadi, surat Al-Qalam. Ya, Quran sunnah dan penjelasan. Kemudian dibawakan berikutnya keutamaan akhlak yang baik. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaq. Masyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa penulis
hafizahullah hanya membawakan dalil yang sahih saja atau hasan. Tidak ada yang dhaif. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, yang paling bagus di antara kalian akhlaknya. Allahu Akbar. Ini di surga Firdaus. Karena kan Rasulullah di surga Firdaus. Kalau dekat dengan Nabi di surga pada hari kiamat, berarti ia di surga Firdaus. Fakullama kana al-mar'u ahsanu khuluqah kana aqrabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan yaumil qiyamati min ghairihi. Semakin seorang hamba, seseorang muslim semakin bagus akhlaknya, maka semakin dekat dia dengan Rasulullah kedudukannya pada hari kiamat. Wa kullama kana aswa khuluqa kana ab'ad. Sebaliknya, apabila seorang semakin buruk akhlaknya, ia semakin jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jamaah sekalian. Iya. Kemudian dibawakan dalil berikutnya tentang keutamaan akhlak yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum lan tas'au an-nas bi amwalikum la tas'au an-nas bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Rawahul Bazzar dalam musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Artinya bahwa Nabi SAW bersabda, kalian tidak mungkin bisa menyenangkan seluruh manusia dengan harta kalian, akan tapi kalian bisa menyenangkan mereka dengan dua hal, yaitu dengan wajah yang ramah. Wajah yang ramah, yakni yang ramah. Antum tahu ramah ya? Yakni yang tidak abus. Abus itu bermuka masam. Ramah itu, orang yang ramah itu biasanya senyum dia. Ya. Saya perhatikan Syekh Abdul Razak itu kalau ngisi kajian, antum bisa lihat di video. Beliau itu kalau ngisi kajian wajahnya itu kayak tersenyum ya. Begitu ya. Kemudian wa husnul khuluq, dan dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik itu yang menyebabkan manusia akan ridha sama orang itu. Kemudian kata penulis, diterangkan di sini, ay la yumkinukum an tas'u an-nasa bi amwalikum ata'an wa badla mahma kathurat amwalukum wa 'azama sakhaukum li'an isti'ab 'ammatihim bil ihsan bil fi'l ghair mungkin. Yani tidak mungkin kalian bisa menyenangkan semua manusia dengan pemberian harta, walaupun harta kalian banyak dan kalian sangat dermawan. Sebab menyenangkan seluruh manusia dengan kebaikan, dengan perbuatan, ya itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dan juga karena keterbatasan manusia, kekayaannya kan terbatas juga. Fa sa'uhum bi akhlaqikum al-karimah. Maka hendaklah kalian mengambil hati manusia, ya, dengan akhlak kalian yang mulia. Wa adabikum al-jamil, dan adab kalian yang indah. Bi bastil wajhi, dengan wajah yang ramah. Wa husnul khuluq, dan dengan akhlak yang baik. Wa dha amrun hayyin sahal mutayassir. Ini perkara yang mudah, ringan. Liman waffaqahu Allah, bagi orang yang dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah. Wa habahul khuluq al-hasan, dan Allah beri kepada dia akhlak yang baik. Sahih ya. Ya. Rawa Ibn Umar radhiyallahu anhu annahu kana yanshud
Diriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai dia dan bapaknya, bahwa dia pernah bersyair, ya bunayya, innal birra syai'un hayyin, wajhun taliq, wa kalamun layyin. Dia memberikan nasihat kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya kebaikan itu sesuatu yang mudah. Di antaranya adalah dengan wajah yang berseri-seri dan ucapan yang lembut, ucapan yang lemah lembut. Wa hadhil akhlaq hibatu min Allah. Iya, akhlak seperti ini, ya, ramah, berseri-seri wajahnya dan ucapannya lemah lembut, itu pemberian dari Allah. Wa tafaddulun minhu, dan karunia dari Allah. Yahdi li ahsaniha man syaa. Allah beri hidayah kepada akhlak yang baik ini kepada siapa yang Allah kehendaki min ibadihi, dari hambanya. Dalilnya dari Jabir, semoga Allah meridainya, berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salat ay fil lail kabbara. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengawali salat setelah takbiratul ihram membaca doa istiftah, ya, yaitu salat malam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa istiftah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wa qini sayyi'il a'mal wa sayyi'il akhlaq, la yaqi sayyi'aha illa anta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Di sini dalam catatan kaki. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa istiftah waktu salat malam. Sesungguhnya salatku dan nusuk itu, jamaah sekalian, secara bahasa artinya ibadah. Adapun secara syar'i maknanya adalah udhiyah. Udhiyah itu apa? Sembelihan kurban. Sembelihan kurbanku dan hidupku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, ya. Ini seluruh hidupku di dunia ini sampai mati lillah. Lillah yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbil alamin, Rabb yang menciptakan alam semesta. La syarikalah, tidak ada tandingan, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, demikian aku diperintah oleh Allah. Wa ana minal muslimin, dan saya tergolong muslim. Setelah itu Nabi berdoa, ya Allah, tunjukilah aku kepada amalan yang terbaik dan kepada akhlak yang terbaik. Subhanallah. Nabi yang sudah berakhlak baik berdoa minta kepada Allah amalan yang terbaik dan akhlak yang terbaik. Ini teladan buat kita agar kita berdoa dengan doa Nabi. Sebab la yahdi li ahsaniha illa anta. Sebab tidak ada yang bisa beri hidayah kepada akhlak dan amal yang terbaik kecuali hanya Engkau, ya Allah. Kemudian wakini sayyil a'mal, dan jauhkanlah aku dari amalan yang terburuk dan dari akhlak yang terburuk. Sebab tidak ada yang melindungiku dari keburukan amalan dan keburukan akhlak kecuali Engkau, ya Allah. Masya Allah. Ya ikhwan, sebanyak ini ya ikhwan dalilnya, ya ikhwan. Setiap lembar ini berapa dalilnya? Setiap halaman. Jadi banyak sekali pembahasan akhlak. Penting sekali dalam agama Islam. Ya. Kemudian, jadi hafalkan doa ini ya, mudah dihafal. Bacalah ketika sholat malam sebelum baca Al-Fatihah. Kemudian an Ziyad ibn Ilaqah, di antara doa Nabi SAW, berlindung dari akhlak yang buruk dan yang lainnya. An Ziyad ibn Ilaqah an ammihi, dari pamannya, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Kenapa pamannya Ziyad di sini tidak disebutkan? Tidak ada masalah, karena dia sahabat. Pamannya tabi'in ini adalah seorang sahabat, dan mubhamnya sahabat yang tidak disebutkan namanya itu tidak ada masalah, tetap hadisnya sahih. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa, wa fi riwayah wal adwa. Rawahu Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Silakan dicek di footnote-nya, catatan kakinya. Artinya bahwa Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ya Allah, inni sungguh aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min dari munkaratil akhlak, akhlak yang mungkar, yakni akhlak yang buruk. Yakni Nabi SAW berlindung kepada Allah dari akhlak yang buruk. Terus apa lagi? Wal a'mal, dan amalan yang mungkar. Amalan yang mungkar, yakni dosa. Wal ahwa, dan dari hawa nafsu yang mungkar, yakni hawa nafsu yang mengajak kepada kemungkaran. Dalam satu riwayat, wal adwa, dan dari penyakit yang buruk. Wallah, doa ini penting sekali ya kawan. Ya, hafalkan doa ini ya kawan. Dalam satu riwayat lafadznya itu, Allahumma jannibni min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak yang mungkar, amalan yang mungkar, hawa nafsu yang buruk yang mengajak kepada keburukan, dan dari penyakit yang buruk. Jamaah sekali. Iya. Dalam satu riwayat Nabi SAW berlindung kepada Allah dari penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal junun wal judham wal baras wasayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-junun. Junun itu gila. Gila yang disebabkan karena depresi. Gila yang disebabkan karena kerasukan setan, dan gila yang disebabkan karena apa ya kawan? Sebab lainnya, gangguan syaraf dan lain sebagainya. Al-junun itu gila artinya. Wal judham, Nabi berlindung dari judham. Judham itu kusta, penyakit kusta. Apabila orang kena penyakit itu di tangannya, maka tangannya itu rontok satu-satu. Kemudian wal baras, baras itu belang. Albino, kulitnya itu belang gitu ya. Dan Nabi berlindung dari apa? Dan dari penyakit yang buruk. Wasayyi'il asqam, dan dari penyakit yang buruk. Wallah, doa ini sangat penting, apalagi sekarang banyak penyakit ya. Omikron, ya kan? Dan penyakit-penyakit yang lainnya. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, di samping kita berdoa ya, jangan lupa juga melakukan sebab-sebab yang dianjurkan oleh dokter. Vaksin sampai 2 kali, ditambah dengan booster. Ya, yang benar itu pengucapannya booster atau booster, sudah begitu ya. Ya, kita ikuti aja petunjuk mereka, karena itu manfaat buat kita. Dan itu manfaat kalau antum mau berangkat umroh. Bagi yang sudah vaksin 2 kali dan belum mencapai 8 bulan, ya masih bermanfaat itu vaksin 2 kali. Tapi kalau lewat dari 8 bulan harus booster. Begitu ya peraturannya. Ya, ya mudah-mudahan. Katanya 1 April tidak ada lagi karantina. Jadi dari umroh langsung pulang ke rumah. Itu yang kita harapkan. Baik, kemudian jamaah sekalian, dalil berikutnya dibawakan di sini.
bahwa Nabi minta kepada Allah akhlak yang baik. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Artinya Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, Kau telah memperbaiki bentuk tubuhku. Ya, wallahi ya kan, bentuk tubuhnya Nabi yang terbaik. Nanti ada hadisnya dibawakan oleh penulis bahwa Nabi itu tidak terlalu jangkung, tidak terlalu pendek, dan Nabi itu SAW wajahnya paling ganteng. Ya, pokoknya Nabi itu terbaik, laki-laki yang terbaik. Itulah Rasulullah SAW. Di samping itu Nabi minta apa setelah itu? Ya Allah, perbaikilah akhlakku. Masya Allah. Fa ahsin khuluqi. Kemudian dibawakan dalil berikutnya, wa Taus, pernyataan dari Taus bin Kaisan, semoga Allah merahmatinya. In hadhil akhlaq manaih yamnahuha Allah azza wa jalla man yasha'u min ibadihi. Fa idza arada Allah azza wa jalla bi 'abdin khairan manahahu minha khuluqan salih. Diriwayatkan perkataan dari Taus bin Kaisan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Makarimul Akhlaq, bahwasanya akhlak ini, yakni akhlak yang baik ini, adalah pemberian karunia yang Allah berikan, Allah Azza wa Jalla berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi hamba, Allah beri dia akhlak yang saleh, yakni yang baik. Dalilnya, ini dibawakan dalilnya dari Ibnu Mas'ud, perkataan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, innallaha qasama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala membagi akhlak untuk kalian. Ini ada akhlaknya sangat bagus, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, begitu ya. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah membagi rezeki buat kalian. Perhatikan ya. Rezeki bisa berupa makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya di dunia ini. Ya. Pokoknya apa yang ada di dunia ini itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membagi rezeki kepada manusia. Sebagaimana juga Allah membagi akhlak. Diriwayatkan perkataan ini oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad, dan berkata Syekh Al-Albani, hadis ini perkataan ini sahih mauquf. Sahih mauquf, yakni sahih sanadnya sampai kepada Ibnu Mas'ud. Terus kata beliau fi hukmil marfu', yakni hukum hadis ini, matan ini, perkataan Ibnu Mas'ud ini hukumnya sama dengan marfu' sampai kepada Nabi SAW. Ya, itu jamaah sekalian. Ini kata Syekh Al-Albani, falladhi yu'til arzaq walladhi yu'til akhlaq. Allah yang memberikan rezeki kepada manusia, dan Dia Allah yang memberi akhlak kepada manusia. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim semoga Allah merahmatinya, fa innal akhlaqa mawahib yahabu Allahu minha ma yasha'u liman yasha'. Dalam kitabnya Al-Furusiyah karya Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya akhlak ini adalah karunia yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki
Ini apa macam-macam akhlak yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan. Begitu jemaah sekalian. Walihada kama annahu matlub fi bab al-iktisab ar-rizq. Oleh karena itu sebagaimana seseorang apabila ingin mendapatkan rezeki itu dituntut darinya dua hal atau dua sebab. Yang pertama, al-luju' ila Allah fi taysirih wa tawakkul alaihi fi iktisabih. Itu dia berdoa kepada Allah sungguh-sungguh agar dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Kemudian dia bergantung kepada Allah ya untuk mendapatkan rezeki itu. Nah, yang kedua, as-sa'yu fi talabil rizqi. Setelah dia berdoa, yang kedua apa? Berusaha untuk mencari rezeki fi wujuhil masyru'al mubah, dari sisi yang disyariatkan, yang dibolehkan. Seperti apa ya, kawan? Seperti berdagang, jualan, atau menjadi pegawai. Begitu jemaah sekalian. Yang disyariatkan tentunya, yang dibolehkan, bukan yang diharamkan. Apabila seseorang dalam bab rezeki disuruh melakukan dua hal, yaitu berdoa dan berusaha berdagang dengan cara berdagang atau yang lainnya, fakadzalika fi babil akhlak, maka begitulah dalam bab akhlak. Jika ingin mendapatkan akhlak yang baik dari Allah, matlub al-luju' ila Allah bil man bil akhlak al-fadilah wal adab al-karim. Maka dia harus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan akhlak yang baik dan adab yang mulia. Yang kedua, ma'as-sa'i, dengan yang kedua berusaha mujahadatun nafs ala tahqiqiha, yaitu bersungguh-sungguh ya dengan ilmu dan mengamalkan akhlak. Di antaranya kita lagi belajar, kita sedang belajar ini. Ini salah satu usaha kita untuk meningkatkan akhlak kita. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Darda semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'." Nah, sekarang berbicara tentang keutamaan akhlak. Hadis tentang keutamaan akhlak yang baik. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai' athqalu fil mizan min husnil khuluq." Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dengan lafaz ma min syai' yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq wa inna sahiba husnul khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaum was salat. Hadis ini kata Syekh Al-Albani sahih dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada amalan yang lebih berat ditimbangan pada hari kiamat yang melebihi husnul khuluq, melebihi akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik, yang rinciannya ada berapa bab ini ya kawan? Lihat di bagian belakang 30 Masya Allah ya, pembahasan 30 pasal. Itu akhlak yang baik jemaah sekalian. Itu pahalanya paling berat ditimbangkan pada hari kiamat. Dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib, Ibnu Katsir menjelaskan di situ ada bab athqalu syai'in fil mizan, amalan yang paling berat di mizan, timbangan pada hari kiamat. Ini amal soleh. Di antaranya ini dibawakan hadis ini, akhlak yang baik. Yang kedua yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kalau seorang memahami maknanya dan mengamalkan syarat-syaratnya dan konsekuensinya, maka itu sangat berat ditimbangan. Dalam hadis disebutkan, "Lau anna as-samawati as-sab'a wal aradina as-sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah." Wa fi riwayah la fasamathunna la ilaha illallah. Ini redaksi hadisnya banyak sekali ya kawan, yang seperti itu. Sekiranya 7 langit dan 7 bumi ditimbang dengan la ilaha illallah di mizan pada hari kiamat, lebih berat la ilaha illallah, dikalahkan oleh beratnya pahala mengucapkan la ilaha illallah. Rahasianya apa ya kira-kira? Kenapa la ilaha illallah memiliki pahala yang berat? Siapa yang tahu? Lah, maksudnya rahasianya apa? Hikmahnya apa? Ada dalam, iya, antum tadi sebutkan hadis bitaqah itu. Di situ ada lafaz la yuskil syai'un min lafdil jalalah. Tidak ada yang bisa mengalahkan beratnya kalimat yang terkandung di dalamnya lafzul jalalah, yaitu siapa? Lafzul jalalah itu apa? Allah. Lafzul jalalah itu Allah. Lafaz Allah itu ada dalam tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah, dan juga Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Itu jamaah sekalian. Maka siapa yang ingin berat timbangan amal solehnya, ditimbangan nanti pada hari kiamat, banyak-banyak la ilaha illallah. Wallah, banyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam pembahasan tauhid tadi saya melihat videonya beliau, Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan bahwa kalimat tauhid ini la ilaha illallah itu menjadi sebab seseorang mendapatkan semua kebaikan dunia akhirat. Semua kebaikan dunia akhirat itu dengan la ilaha illallah. Bahkan bencana yang berat itu solusinya adalah la ilaha illallah. Bagaimana doaul karb ya akhi? Ya Aid, doaul karb. Apalah tuh? Yang lengkap bagaimana? La ilaha illallah, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Itu la ilaha illallah ya, tauhid. Jadi seseorang apabila mendapati kesulitan dalam hidupnya, apakah penyakit, apakah kena musibah, apa saja kesulitan, bencana, musibah, maka baca doa ini, la ilaha illallah al-azimul halim, sambil dipahami maknanya. La ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Bukankah Nabi Ayub ketika ditelan ikan, Nabi siapa itu? Yunus ketika masuk ke dalam perut ikan, apa doa dia? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Di situ kalimat tauhid la ilaha illa anta. Dalam kondisi kesusahan, di dalam perut ikan besar yang gelap ya, nggak ada lampu dalam perutnya ikan, dan juga di laut yang gelap, lautan gelap, tengah laut ya. Dan gelapnya malam, 3 kegelapan, zulumat ba'duha fawqa ba'd, kegelapan yang bertingkat-tingkat. Gelapnya perutnya ikan, gelapnya di tengah laut, di dasar laut, dan gelapnya malam.
petek dedet ya. Kata orang Jawa, petek dedet. Ya. Maka Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fadhal ya akhi. Allahu Akbar, Allah. Nah, di dalam hadis riwayat Tirmidzi, lafadznya tidak ada amalan apapun yang diletakkan di mizan, timbangan pada hari kiamat, yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Sungguh orang yang memiliki akhlak yang baik, dia mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat, yakni yang lengkap, puasanya wajib dan sunnah, dan sholatnya lengkap wajib dan sunnah. Ini dengan akhlak yang baik dia mencapai derajatnya orang yang sholat dengan lengkap dan puasa dengan lengkap. Allahu Akbar. Kata penulis hafizahullah, wa hadza fi itsbat mizan al-amal. Ya, di dalam hadis ini terkandung faedah penetapan adanya mizan, timbangan nanti amalan, ya, alladzi yunsab yaumil qiyamah, yang diletakkan pada hari kiamat. Bagaimana bentuk mizan itu? Dia memiliki dua lisan. Mizan itu pada hari kiamat, Allah alam bagaimana gedenya, dia memiliki dua lisan. Kemudian dia mizan itu, timbangan itu sanggup untuk menimbang langit dan bumi. 7 langit, 7 bumi diletakkan di mizan. Dia sanggup untuk menimbang. Gedenya kayak apa itu? Allah alam. Ya. Itu jamaah sekalian. Manusia di mizan ada 3 kelompok. Ada yang bahagia dia karena lebih berat timbangan amal solehnya daripada dosanya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun yang lebih berat timbangan amal solehnya daripada dosanya, maka dia menuju kehidupan yang penuh ridha, yaitu di surga. Yang kedua, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun yang lebih ringan timbangan amal solehnya daripada dosanya, ini lebih berat dosanya, maka dia menuju neraka hawiyah. Kalimat ummuhu, fa ummuhu, ummu di sini dimahuhu, otaknya. Ya, ini kepalanya nyungsep dulu ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang panas. Wallah, ayat ini yang sering kita baca dalam salat ya. Bukankah begitu? Coba renungkan dan cek diri kita ya. Bagaimana amal kita? Amal sholat kita ini sudah banyak apa belum? Terus cek dosa-dosa kita. Apakah dosa-dosa ini mau kita bawa mati? Mau kita bawa sampai hari kiamat? Apa kita nggak tobat di dunia? Kita nggak ingin dihapus di dunia oleh Allah. Kita ingin diampuni oleh Allah. Maka kita bertobat di dunia. Mumpung masih ada umur, mari kita selesaikan dosa-dosa ini di dunia. Kita minta ampun kepada Allah dan taubat nasuha. Ya, kalau ada berbuat salah sama orang, segera minta maaf. Kalau dia nggak mau maafkan, doakan dia. Doakan dia, ya Allah ampunilah orang-orang yang memiliki hak atas saya. Itu doanya ya. Hak apa? Banyak harta. Atau hak, apakah hak harta atau hak kehormatan, apalagi hak darah dan lain sebagainya. Ya, yang kita kadang nggak sadar bahwa kita menyakiti orang lain. Sadar atau nggak sadar, maka kita minta ampun sama Allah dan doakan dia supaya diampuni oleh Allah. Itu salah satu tobat dari kedzaliman terhadap manusia. Oh, kalau berubah barang ya kembalikan kepada dia. Lah kalau malu, ya sekarang ada titipan itu ya, JNE ya, atau yang semisalnya, kirim pakai itu. Iya kan? Sampai di rumahnya. Tulis di situ, maaf ya, ya begitu ya. Minta maaf di situ. Begitu.
Ya. Lah kalau udah rusak, ganti dengan yang semisal dengan itu, yang nilainya sama dengan itu. Begitu ya ikhwan, cara bertobat di dunia ini. Semoga Allah terima seluruh amal saleh kita dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Dan doa ini untuk orang tua kita semua, dan untuk keluarga kita semua, dan keturunan kita semua, dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ya, catat sampai sini ya. Insyaallah pembahasan berikutnya hadis tentang keutamaan, masih tentang keutamaan akhlak yang baik. Apabila tidak ada pertanyaan, saya tutup. Ada pertanyaan? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.